Matahari siang membakar trotoar kota Bandung, menciptakan bayangan panjang di antara gedung-gedung tinggi. Sebuah ban mewah berdiri megah di sudut jalan utama, dengan dinding kaca yang mencerminkan langit biru cerah. Di antara keramaian nasabah yang lalu lalang, seorang nenek renta melangkah pelan menuju pintu masuk. Pakaiannya lusuh, kain kebaya coklatnya sudah pudar dan penuh lipatan, sementara selendang tipis yang menutupi bahunya tampak rapuh seperti dirinya. Rambut putihnya yang tersanggul sederhana berantakan tertiup angin. Dengan langkah gemetar, dia mendekati pintu otomatis yang mengilap. Namun, sebelum sempat masuk, seorang satpam bertubuh kekar sudah berdiri menghadangnya. "Halo, Bu, mau ngapain kesini?" Suara satpam itu terdengar dingin dan penuh kecurigaan. Nenek itu menengadah, menatap wajah petugas keamanan yang mengenakan seragam biru tua dengan emblem bank di dadanya. Bibirnya bergerak pelan, suaranya lirih, hampir tertelan oleh kebisingan kendaraan di jalan raya. "Saya ingin bertemu manajer bank ini." Suaranya kecil dan bergetar, seakan membutuhkan seluruh tenaganya hanya untuk berbicara. Satpam itu mengernyit, lalu melirik pakaiannya dari atas ke bawah. Dia mendengus pelan, matanya menyipit dengan penuh skeptisisme. "Bu, ini ban, bukan tempat buat minta-minta. Kalau mau cari bantuan, lebih baik ke tempat lain," ujarnya ketus. Satu tangannya terangkat memberi isyarat agar nenek itu menjauh. Beberapa nasabah yang berdiri di dekatnya mulai memperhatikan. Ada yang melirik sekilas sebelum kembali sibuk dengan ponselnya. Ada pula yang berbisik pelan pada rekannya sambil tersenyum miring. Nenek itu tetap berdiri di tempatnya, kedua tangannya mencengkeram ujung selendangnya. Dia mencoba membuka mulut lagi, tapi satpam sudah lebih dulu melangkah maju, mendekat dengan sikap lebih tegas. "Bu, tolong jangan mengganggu. Silakan pergi." Suaranya lebih keras, cukup untuk membuat beberapa orang menoleh. Sejenak, nenek itu hanya berdiri diam, seakan tak percaya bahwa dirinya sedang diusir dari tempat yang ingin dia masuki. Tatapannya tertuju ke dalam, melewati kaca pintu yang transparan. Di dalam sana, orang-orang duduk nyaman, berbicara dengan teller, atau menunggu antrean dengan wajah datar. Dia menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri, tapi tubuhnya terlalu lemah. Lututnya mulai gemetar, kekuatannya semakin menipis. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia perlahan berbalik, berjalan tertatih keluar dari area ban. Begitu langkahnya mencapai tangga di depan gedung, tubuhnya tak lagi mampu menahan beban. Dia terduduk, kedua tangannya bertumpu lemah di lututnya. Matanya menatap lurus ke trotoar, kosong dan tanpa ekspresi. Di sekelilingnya, orang-orang tetap berlalu lalang. Tak ada yang berhenti, tak ada yang menoleh, tak ada yang peduli. Di dalam ruang ber-AC yang sejuk, suasana Bank Mandiri Cabang Dago, Bandung tetap berjalan seperti biasa. Deretan kursi antrean terisi oleh para nasabah yang menunggu giliran, beberapa teller sibuk melayani pelanggan, sementara karyawan lainnya duduk di balik meja dengan layar komputer menyala. Namun, di sudut ruangan, seorang pegawai muda bernama Rina Pratama menatap keluar dengan gelisah. Dari balik kaca besar yang membatasi ruangannya dengan lobi, ia melihat kejadian yang terjadi di depan pintu ban. Seorang nenek renta, berkerudung lusuh dan berselimut kain kebaya kusam, baru saja dihadang oleh satpam. Rina melihat bagaimana nenek itu berusaha berbicara, namun suaranya terlalu pelan, terlalu lemah untuk menembus suasana sibuk dalam gedung ini. Kemudian, tanpa ampun, satpam itu melambaikan tangannya dengan tegas, mengusir nenek tersebut. Rina merasakan dadanya sedikit sesak. Matanya kembali menatap nenek yang kini berdiri terpaku di depan pintu bank, memandangi kaca seakan ada sesuatu yang ingin ia capai di dalam sana. Hatinya berbisik, dia bukan pengemis biasa. Sesuatu pada ekspresi wajah nenek itu terasa berbeda. Bukan wajah orang yang meminta-minta dengan harapan kosong, tapi ada keyakinan yang tertahan, ada maksud yang ingin disampaikan. Rina menggigit bibir bawahnya, lalu berdiri dari kursinya. Dengan langkah cepat, ia keluar dari ruangannya dan berjalan menuju meja satpam yang bertugas di pintu masuk. Doni, petugas keamanan yang baru saja mengusir nenek tadi, masih berdiri tegak di tempatnya dengan wajah tanpa ekspresi. "Doni," panggil Rina pelan. Satpam itu menoleh dan mengangkat alis. "Iya, Mbak Rina, ada yang bisa saya bantu?" "Tadi, nenek itu kenapa dia diusir?" tanyanya langsung. Doni mendengus, lalu menyilangkan tangannya di dada. "Halah, Mbak, pengemis begitu ngapain dibiarkan masuk? Kalau kita biarkan satu, nanti yang lain datang. Bank ini bukan tempat buat orang kayak dia." "Tapi, kau yakin dia pengemis?" Rina mendekat selangkah, suaranya merendah tapi tetap tegas. Doni memutar bola matanya. "Yakin atau enggak,
Yang jelas dia nggak punya urusan di sini. Lihat aja pakaiannya, lusuh banget. Nasabah-nasabah lain juga pasti terganggu kalau ada yang kayak gitu di dalam ban. Rina diam sejenak. Ia melihat ke arah luar. Nenek itu masih duduk di tangga depan bank. Diam dalam keheningan, seperti seseorang yang kelelahan menghadapi dunia. Ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Nenek itu bilang dia mau bertemu manajer, kata Rina akhirnya. Doni terkekeh pendek. Ya elah, kalau setiap orang datang dan bilang mau ketemu manajer, kita biarkan aja gitu? Nggak bisa, Mbak. Kalau nggak ada janji atau urusan jelas, ya nggak boleh masuk. Tapi kalau benar dia ada keperluan penting. Doni mendesah panjang, jelas mulai tidak sabar. Mbak, saya kerja di sini udah lama. Udah sering lihat model begitu. Percaya deh, kalau kita kasih kelonggaran, besok-besok makin banyak yang kayak dia datang ke sini. Jadi, tolong, jangan ikut campur. Rina terdiam. Ada dua sisi dalam pikirannya yang saling bertarung. Satu sisi berkata bahwa Doni mungkin benar, bahwa itu hanya seorang nenek yang tersesat atau mencari belas kasihan. Namun sisi lain dari hatinya berkata sebaliknya. Tatapan nenek itu, caranya berdiri di depan pintu, ada sesuatu yang tidak bisa ia abaikan begitu saja. Ia menarik napas dalam-dalam. Lalu, tanpa berkata apa-apa lagi, ia melangkah pergi, menuju pintu keluar. Udara panas yang itu terasa menusuk kulit saat Rina Pratama melangkah keluar dari gedung Bank Mandiri Cabang Dago, Bandung. Embusan angin jalanan membawa suara bising kendaraan yang lalu lalang, bercampur dengan percakapan orang-orang yang berjalan di trotoar. Matanya langsung tertuju pada sosok nenek renta yang masih terduduk di tangga depan ban. Tubuhnya tampak semakin ringkih, bahunya turun, dan tangannya mencengkeram ujung selendang lusuhnya seakan menjadi satu-satunya pegangan dalam hidup. Dengan langkah ragu, Rina mendekat. Sepatu hak pendeknya menyentuh lantai marmer tangga, menciptakan suara kecil yang membuat nenek itu menoleh perlahan. Nek? Suara Rina lembut, hampir berbisik. Nenek itu menatapnya, matanya keruh dan penuh kelelahan. Namun, di dalam tatapan itu, Rina masih bisa menangkap sesuatu. Sebuah kegigihan yang tersisa meskipun tubuhnya terlihat begitu lemah. Maaf, Nek, apakah butuh bantuan? Lanjut Rina, berjongkok agar bisa sejajar dengan wanita tua itu. Nenek itu diam sesaat, lalu menggeleng pelan. Gerakannya begitu lemah, seolah hanya bisa mengandalkan sisa tenaga yang dimilikinya. Rina menggigit bibirnya. Hatinya semakin gelisah. Ia melirik sekeliling, orang-orang masih terus berlalu lalang tanpa peduli pada nenek ini. Tanpa banyak berpikir, Rina merogoh tas kecil yang menggantung di bahunya. Tangannya mengeluarkan sebotol air mineral, satu-satunya benda yang bisa ia berikan saat ini. Nenek pasti haus. Minum dulu, ya, katanya sambil menyodorkan botol itu. Sejenak, nenek itu hanya menatapnya. Kemudian, dengan tangan yang gemetar, dia menerima botol tersebut. Tutup botolnya diputar dengan perlahan, lalu ia meneguk air itu dalam tegukan kecil namun tergesa-gesa, seakan sudah lama tidak merasakan kesegaran air. Rina menghela napas pelan. Setelah beberapa saat, nenek itu menurunkan botolnya, tangannya masih bergetar. Ia menarik napas, lalu bibirnya bergerak, mengeluarkan suara pelan yang hampir tidak terdengar. Aku ingin bertemu dengan manajer bank ini. Suaranya serak, tetapi ada ketegasan dalam nada bicaranya. Rina terdiam. Ucapannya barusan membuat pertanyaan dalam pikirannya semakin bertumpuk. Mengapa nenek ini begitu ingin bertemu manajer? Apa yang sebenarnya terjadi? Hatinya berkata bahwa ini bukan sekadar keinginan seorang pengemis untuk meminta bantuan. Ada sesuatu yang lebih besar. Rina hendak bertanya lebih lanjut, tetapi sebelum sempat mengeluarkan suara, ia mendengar seseorang memanggil namanya dengan nada tajam. Rina. Suara itu datang dari belakangnya, dari dalam ban. Jantungnya berdegup cepat saat ia perlahan menoleh. Di depan pintu kaca, berdiri seorang pria berjas hitam dengan ekspresi tidak senang. Pak Agus, kepala cabang ban, menatapnya tajam dengan tangan bersedekap. Rina mengerutkan kening, hatinya mencelos. Rina menelan ludah saat langkahnya memasuki kembali gedung Bank Mandiri Cabang Dago, Bandung. Hawa sejuk dari pendingin ruangan menyambutnya, tetapi tidak cukup untuk meredakan kegelisahannya. Di hadapannya, Pak Agus, kepala cabang, berdiri dengan tangan bersedekap dan ekspresi tak senang. Matanya tajam menatap Rina, seakan menuntut penjelasan. Rina, kamu itu pegawai bank, bukan aktivis sosial. Suara Pak Agus tegas, nyaris mendesis. Kenapa malah sibuk mengurusi orang jalanan di luar? Rina menggigit bibirnya, mencoba mencari kata-kata yang tepat. Tapi, Pak,
Nenek itu bilang dia ingin bertemu dengan Meneyer, ucapnya hati-hati. Pak Agus mendengus, matanya melirik keluar sejenak, ke arah nenek tua yang masih duduk di tangga ban. Orang-orang seperti itu selalu punya alasan. Rina, kalau kita biarkan satu, besok-besok bank ini jadi tempat berkumpulnya mereka. Sebelum Rina bisa membalas, langkah kaki terdengar mendekat. Seorang pria parubaya dengan jas rapi, dasi biru gelap yang terselip sempurna di balik jasnya, serta sepatu hitam mengilap berjalan mendekati mereka. Wajahnya tegas, dengan kerutan tipis di dahi yang menandakan pengalaman dan otoritas. Dialah Bram Santoso, manajer bank cabang ini. Ada apa ini? Suaranya tenang, tetapi cukup untuk membuat semua orang di sekitarnya terdiam seketika. Pak Agus langsung menoleh dan tersenyum kecil, sedikit kaku. Oh, tidak ada masalah besar, Pak Bram. Hanya ada seorang pengemis yang mencoba masuk ke dalam ban. Satpam sudah menanganinya. Mata Bram beralih ke arah Doni, satpam yang masih berdiri di samping pintu masuk. Doni hanya mengangguk, mengamini pernyataan atasannya. Rina tetap diam, tetapi tubuhnya menegang. Bram mengerutkan dahi tipisnya, lalu berjalan lebih dekat ke pintu kaca. Tatapannya mengarah keluar, ke arah sosok yang sedang terduduk lemah di tangga. Nenek itu masih di sana. Tangannya yang keriput menggenggam botol air mineral yang tadi diberikan Rina, sementara wajahnya tetap menatap kosong ke depan. Tiba-tiba, ekspresi Bram berubah. Matanya menyipit, seolah mencoba memastikan apa yang baru saja ia lihat. Perlahan, ia mendekat ke kaca, memperhatikan lebih jelas. Beberapa detik berlalu dalam keheningan yang aneh. Kemudian, tiba-tiba, wajahnya berubah drastis. Matanya membesar, rahangnya mengencang. Seakan sesuatu di dalam dirinya baru saja terguncang. Langkah Bram Santoso semakin cepat saat ia mendorong pintu kaca ban dan melangkah keluar ke teras depan. Matanya tak lepas dari sosok tua yang duduk lemah di tangga. Rina, Doni, serta beberapa pegawai lain hanya bisa terpaku di tempat mereka berdiri, tak mengerti mengapa ekspresi manajer mereka mendadak berubah begitu drastis. Bram berhenti tepat di depan nenek itu. Ia menundukkan tubuhnya sedikit, memperhatikan wajah perempuan renta tersebut lebih dekat. Kerutan di dahi Bram semakin dalam. Nafasnya tercekat, seperti baru saja melihat sesuatu yang tak pernah ia duga. Angin siang berhembus pelan, membawa keheningan yang berat di antara mereka. Sejenak, tidak ada yang berbicara. Lalu, dari bibir Bram, suara rendah dan bergetar akhirnya keluar. Bu? Sekilas, nenek itu tampak ragu. Matanya yang buram menatap wajah pria di hadapannya dengan seksama. Kemudian, tatapannya melembut, seolah mengenali seseorang yang telah lama hilang. Rina dan Doni saling berpandangan. Para pegawai lain yang menyaksikan dari dalam ban mulai berbisik-bisik, bingung dengan reaksi sang manajer. Doni, yang sebelumnya begitu tegas mengusir nenek itu, kini berdiri kaku dengan wajah pucat. Beberapa nasabah yang sedang mengantre di dalam bank ikut memperhatikan dari balik kaca besar, bertanya-tanya siapa sebenarnya wanita tua itu, hingga membuat seorang manajer bank menunjukkan ekspresi penuh keterkejutan. Namun, di antara semua keheranan yang terjadi, Bram hanya bisa diam di tempatnya. Tangannya bergetar saat perlahan ia berjongkok di hadapan nenek itu. Seakan dunia di sekelilingnya mendadak mengecil, menyisakan hanya mereka berdua. Tangannya terulur sedikit, tetapi terhenti di udara, ragu-ragu. Bram tetap berjongkok di hadapan nenek itu. Matanya tak lepas dari wajah yang tampaknya telah lama ia kenali. Hatinya berdebar kencang, dan tubuhnya gemetar, tetapi ia berusaha untuk tetap tenang. Nenek itu, yang sebelumnya hanya menunduk lemah, akhirnya mengangkat wajahnya perlahan. Wajah keriput itu tampak semakin jelas di bawah sinar matahari. Rambut putihnya yang tersanggul rapi, meskipun sudah sangat tipis, masih menunjukkan bekas keteguhan yang luar biasa. Bu. Suara Bram serak, dan dia hampir tak bisa berkata-kata. Nenek itu mengangguk pelan, bibirnya bergetar, dan dengan suara sangat pelan, dia mengucapkan satu nama yang membuat Bram terdiam. Bram Santoso. Nama itu keluar begitu lembut dari bibir nenek, tetapi bagi Bram, itu seperti petir yang menyambar jantungnya. Matanya terbelalak, dan tubuhnya terasa lemah. Semua ingatannya kembali berputar, ke masa lalu yang telah lama terkubur. Semua orang yang ada di sekitar mereka terdiam. Tak ada yang mengerti apa yang baru saja terjadi, tetapi mereka merasakan ada sesuatu yang luar biasa. Rina, Doni, dan pegawai lainnya hanya bisa mematung, tidak tahu apa yang harus dilakukan atau dikatakan. Bram tetap terdiam beberapa detik. Matanya menatap nenek itu dengan penuh perasaan campur aduk. Di dalam dirinya, ada rasa takut, kebingungan, dan juga penyesalan yang mendalam. Akhirnya,
Setelah beberapa detik yang terasa seperti berjam-jam, Bram berdiri dengan perlahan, tetapi wajahnya tetap tertekan. "Bawa ibu masuk ke ruanganku. Sekarang." Suara Bram tegas, tetapi ada gemetar yang tak bisa disembunyikan. Ia menatap Doni, lalu kedua pegawai yang berdiri tidak jauh dari situ. Mereka langsung bergerak cepat, membantu nenek itu berdiri dengan hati-hati. Tangan-tangan yang keriput itu masih memegang erat botol air mineral yang tadi diberikan oleh Rina. Semuanya terasa sangat berat. Doni yang sebelumnya begitu tegas mengusir nenek itu, kini hanya bisa menunduk dalam-dalam. Tidak ada kata-kata dari bibirnya. Hanya tatapan penuh penyesalan yang mengarah pada manajer dan nenek yang baru saja masuk ke dalam dunia yang tidak mereka kenal. Dengan hormat, dua pegawai bank itu membantu nenek melangkah menuju pintu utama bank. Mereka bergerak pelan, penuh rasa hormat yang belum pernah mereka tunjukkan sebelumnya kepada siapapun. Nenek itu yang awalnya diusir keluar kini diterima dengan penuh kehormatan oleh orang-orang yang pernah meremehkannya. Tidak ada suara lain yang terdengar kecuali langkah-langkah pelan nenek itu yang kini menuju ruang yang lebih tinggi, ruang yang dulu sangat akrab baginya. Suasana di ruang manajer Bank Mandiri Cabang Dago, Bandung begitu hening. Hanya suara detak jam dinding yang terpasang di sudut ruangan yang terdengar jelas. Bram Santoso, sang manajer, berdiri di dekat meja kerjanya. Matanya menatap kosong ke arah nenek yang duduk di kursi dengan tangan masih gemetar. Di meja itu, selembar dokumen yang dibawa oleh nenek tergeletak, terbuka di atas meja, menunjukkan rincian yang tak bisa dibantah. Bram menundukkan kepalanya, mengatur napasnya, berusaha menenangkan diri setelah kejadian yang begitu mengejutkan. Ia merasa seperti dipaksa untuk menghadapi kenyataan yang terlalu besar dan rumit untuk diterima. Rina, yang sejak tadi diam di sudut ruangan, mengamati dengan cermat. Tidak ada yang bisa ia lakukan selain menunggu. Wajahnya memerah karena perasaan bersalah, namun ia juga bingung. Seluruh situasi ini begitu mengganggu, dan ia merasa sangat kecil di hadapan peristiwa yang begitu besar. Nenek itu, setelah beberapa lama terdiam, akhirnya membuka mulutnya. Suaranya lemah dan terputus-putus, namun cukup jelas terdengar. "Saya istri dari Hendrik Santoso," katanya pelan, hampir tak terdengar. "Pendiri bank ini dulu." Bram menatap nenek itu tanpa berkedip, seakan tak bisa mempercayai apa yang baru saja ia dengar. Ia merasa dunia seakan berputar dan menyempit di sekelilingnya. Hendrik Santoso, nama yang telah lama terlupakan, nama yang ia kenal dari cerita-cerita orang tua dan sejarah keluarga. Namun, tidak pernah ada yang mengungkapkan kebenaran ini kepadanya. Kini, kenyataan itu datang dengan cara yang tak terduga. Nenek itu melanjutkan, meski suaranya semakin lemah. "Setelah suami saya meninggal, saya pergi, meninggalkan semuanya." Matanya yang keriput menatap Bram dengan penuh kehangatan, seolah ingin mengatakan sesuatu yang lebih dalam. Bram merasa hatinya hancur mendengar kata-kata itu. Ada rasa bersalah yang tak terungkapkan, seolah-olah ia telah mengabaikan seseorang yang memiliki ikatan erat dengan dirinya. "Saya kembali ke sini," nenek itu melanjutkan, "untuk memastikan warisan suami saya tidak jatuh ke tangan yang salah." Kalimat itu mengguncang Bram hingga ke inti hatinya. Ia merasa bahwa seluruh hidupnya, seluruh pekerjaannya di bank ini, bisa saja menjadi sesuatu yang sangat berbeda jika saja ia tahu kebenaran ini lebih awal. Para pegawai yang ada di luar ruangan, termasuk Doni, satpam yang dulu mengusir nenek itu, semuanya terdiam. Mereka hanya bisa mendengarkan tanpa bisa berkata apa-apa. Setiap orang di dalam ruangan ini, dari Rina hingga manajer, merasakan kesan mendalam dari cerita nenek ini. Semua yang mereka anggap biasa, ternyata menyimpan sebuah sejarah yang lebih dalam. Rina menatap Bram yang kini terdiam, tatapannya kosong, seolah-olah mencoba menyusun kembali pikirannya. Ia tidak pernah membayangkan bahwa wanita tua yang tadi diusir itu ternyata memiliki hubungan langsung dengan pendiri bank. Bagaimana jika dia tahu lebih banyak? Bagaimana jika selama ini mereka telah meremehkan seseorang yang seharusnya dihormati? Bram menghela napas panjang. Suaranya hampir serak saat akhirnya ia berbicara. "Maafkan saya tidak tahu." Suasana di ruang manajer Bank Mandiri Cabang Dago, Bandung tetap hening, meskipun udara di luar terasa semakin panas. Bram Santoso, yang masih terkejut dengan pengakuan nenek tersebut, berdiri di dekat meja kerjanya, matanya terfokus pada dokumen yang tergeletak di atas meja. Nenek itu, dengan tubuh yang masih gemetar, duduk di kursi dengan tangan terlipat di pangkuannya. Wajahnya menunjukkan kepedihan yang dalam, tetapi juga ketegasan yang tidak bisa disangkal. "Bram," suara nenek itu terdengar lebih tegas, meskipun pelan. "Aku bukan orang asing di sini." Bram tersentak, seolah kalimat itu menamparnya dengan keras. "Aku adalah istri dari Hendrik Santoso, pendiri bank ini,"
lanjut nenek itu, matanya menatap Bram dengan pandangan yang penuh arti. Aku dulu ikut membangun bank ini bersama suamiku. Bram terdiam, hampir tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Nama Hendrik Santoso tidak asing baginya. Itu adalah nama yang selalu disebut-sebut dalam catatan sejarah keluarga dan perusahaan. Namun, ia tidak pernah tahu bahwa wanita yang duduk di depannya ini memiliki peran yang begitu besar dalam pendirian bank ini. Nenek itu melanjutkan ceritanya, suaranya semakin lemah, tetapi tetap jelas terdengar. Setelah suamiku meninggal, aku pergi, meninggalkan semua yang kami miliki. Aku tidak bisa lagi tinggal di tempat ini, Bram, jadi aku pergi ke luar negeri, menghindari semua kenangan itu. Bram merasakan dadanya sesak mendengar cerita nenek itu. Ia merasa seperti ada beban yang menghimpit hatinya. Kenapa ia tidak tahu semua ini lebih awal? Kenapa selama ini ia tidak pernah mendengar cerita ini? Nenek itu menatap Bram dengan tatapan yang penuh pengertian, seolah ia tahu apa yang sedang dirasakan oleh pria di depannya. Tapi kini, setelah bertahun-tahun, aku kembali, ujarnya, matanya penuh tekad. Aku kembali untuk satu alasan yang sangat penting. Bram merasa semua darahnya mengalir turun, meninggalkan tubuhnya yang lemas. Ia menatap nenek itu dengan penuh kebingungan dan pertanyaan. Apa yang ingin ibu lakukan? Tanya Bram dengan suara serak. Nenek itu menghela napas panjang, sebelum akhirnya menjawab dengan tegas. Aku ingin memastikan bahwa warisan suamiku, Hendrik Santoso, tidak jatuh ke tangan yang salah. Kalimat itu menggetarkan seisi ruangan. Semua orang yang mendengarnya, baik Rina yang berdiri di samping Bram, maupun para pegawai yang berdiri di luar, terdiam, tak bisa berkata-kata. Bram menatap nenek itu, merasa bingung, terkejut, dan merasa seolah dunia di sekitarnya berputar begitu cepat. Tentu saja, ia tahu bahwa bank ini milik keluarga Santoso, tetapi ia tidak pernah membayangkan bahwa wanita tua di depannya adalah bagian dari warisan yang begitu berharga. Manajer bank itu mencoba menenangkan dirinya, menghela napas panjang untuk mengatasi kebingungannya. Ia mengangkat wajahnya, menatap nenek itu dengan penuh perhatian. Matanya tidak bisa menahan perasaan campur aduk yang membingungkan. Nenek itu tetap duduk tenang, seakan tahu bahwa apa yang ia katakan tadi telah mengubah seluruh situasi. Ada rasa damai di matanya meski banyak hal yang belum ia ungkapkan. Bram merasa hidupnya baru saja berubah. Ia menyadari bahwa pertemuannya dengan nenek ini adalah titik balik yang tak terduga. Ia kini harus menghadapi kenyataan yang jauh lebih besar daripada sekadar urusan pekerjaan atau manajerial. Keputusan besar itu diambil dengan cepat. Setelah percakapan panjang yang penuh emosional, akhirnya Ibu Sari Santoso, nenek yang sebelumnya diusir dari pintu bank, mendapatkan kembali haknya sebagai pemilik sah. Semua dokumen yang dipersiapkannya akhirnya diterima, dan kebenaran tak terbantahkan itu mengubah alur hidup banyak orang dalam sekejap. Di ruang utama bank, suasana tegang perlahan mulai mereda. Para pegawai yang semula merasa aneh, canggung, bahkan tidak tahu apa yang seharusnya mereka lakukan, kini mulai memahami bahwa mereka telah berhadapan dengan sosok yang jauh lebih besar dari sekadar seorang nenek tua yang tampak terlupakan. Di luar, di depan pintu bank, satpam yang sebelumnya dengan tegas mengusir nenek itu kini berdiri dengan penuh rasa bersalah. Doni menatap tanah, merasa sangat malu atas perlakuannya yang keliru. Beberapa kali ia mengucapkan kata maaf, meskipun ia tahu bahwa kata-kata itu tidak cukup untuk membayar rasa bersalah yang kini menghantui dirinya. Ibu Sari hanya tersenyum lelah. Senyum yang penuh dengan pengertian, seolah dia tahu betul bahwa setiap orang berhak membuat kesalahan, dan ia lebih memilih untuk memaafkan daripada terus mengingatkan kesalahan itu. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia melangkah dengan tenang, tangan yang keriput memegang tasnya erat-erat. Bram yang baru saja selesai berbicara dengan beberapa pegawai di ruangannya, keluar dari pintu utama ban. Matanya langsung tertuju pada sosok nenek itu yang berjalan dengan langkah mantap menuju pintu keluar. Ia merasa seperti sesuatu yang besar baru saja berlalu, sesuatu yang mengubah banyak hal dalam hidupnya. "Maafkan aku, Bu," ujar Bram pelan, meskipun Ibu Sari tidak menoleh. Namun, ada sesuatu dalam sikapnya yang membuat Bram merasa bahwa pengampunan itu sudah diberikan, meski tanpa kata. Rina, yang berdiri tidak jauh dari situ, merasakan perasaan yang sama. Dia merasa bersyukur karena telah mengikuti kata hatinya untuk membantu nenek itu, untuk tidak hanya berdiam diri dan membiarkan ketidakadilan terus terjadi. Ia tahu bahwa hari itu akan selalu menjadi kenangan yang tak terlupakan, tidak hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi bank ini. Nenek itu berhenti sejenak di depan pintu kaca bank, menatap nama Bank Mandiri Cabang Dago yang terpampang besar di dinding. Matanya berkaca-kaca, tetapi senyumnya tetap ada, seperti tanda bahwa ia telah mendapatkan apa yang seharusnya, dan kini waktunya untuk melangkah.
Dengan langkah yang tenang, Ibu Sari berbalik dan melangkah keluar, meninggalkan ban yang telah begitu lama ia tinggalkan. Tak ada lagi yang bisa menghalanginya. Nama suaminya, Hendrik Santoso, akhirnya kembali ke tempat yang semestinya. Di dalam ban, suasana perlahan kembali tenang, tetapi ada satu hal yang pasti. Mulai hari itu, tidak akan ada lagi perlakuan buruk terhadap siapapun di sini. Semuanya telah berubah.